Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Di video kali ini kita akan coba untuk belajar menyelesaikan latihan soal praktik Excel yang di dalamnya mencakup penggunaan berbagai macam rumus Excel. Yang mudah-mudahan latihan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, terutama bagi yang berencana akan melamar kerja untuk bagian staf administrasi. Oke, kita langsung saja. Nah, untuk file bahan latihannya silakan teman-teman bisa download dulu pada deskripsi video. Nah, jadi tugas kita di sini adalah mengisi kolom-kolom yang masih kosong ini dengan menggunakan rumus. Dan untuk pembuatan rumusnya mengacu pada instruksi yang ada di bawah ini, gitu ya. Oke, kita langsung saja untuk mengerjakan rumus pada kolom kelas. Kita lihat aturannya, kelas mengacu pada 3 huruf awal di kode tiket. Jadi kita ambil, nah kode tiketnya 3 huruf di bagian awal. Kemudian kita ambil datanya dari tabel kelas. Contoh di sini kita ambil 3 huruf dari sini. Ditemukanlah kata Eko. Kemudian nah kata Eko ini dicari di tabel kelas sehingga ketemulah nama kelasnya adalah kelas ekonomi, sehingga di sini harus muncul tulisan ekonomi, gitu ya. Nah, dari analisa barusan atau dari soal ini saja sebetulnya kita sudah bisa mengetahui bahwa kita membutuhkan 2 buah rumus, yaitu untuk mengambil 3 huruf di awal pada kode tiket, kemudian rumus untuk mengambil data dari tabel kelas. Nah, untuk mengambil 3 huruf dari sebelah kiri kita gunakan rumus left, kemudian untuk mengambil data dari tabel kelas kita bisa gunakan rumus lookup. Hanya saja kita harus menentukan apakah menggunakan rumus HLOOKUP atau VLOOKUP. Nah, kita lihat dulu di sini. Kita kan akan mencari kata kunci Eko dan yang akan diambil adalah baris berikutnya. Nah, berarti karena yang diambil adalah baris berikutnya, berarti kata kuncinya baris gitu ya. Berarti kita harus menggunakan rumus HLOOKUP. Nah, untuk misalnya kalau bentuk tabelnya adalah seperti ini. Nah, kalau bentuk tabelnya seperti ini, kita mencari kata kunci Eko, kemudian yang diambil adalah kolom berikutnya, maka ini rumusnya harus kita gunakan rumus VLOOKUP ya. Nah, karena di sini yang kita ambil adalah baris berikutnya, bukan kolom berikutnya, berarti yang harus kita gunakan adalah rumus HLOOKUP gitu ya. Nah, sekarang kita coba dulu untuk mengambil 3 huruf dari sebelah kiri ya. Rumusnya sama dengan left, kemudian kurung buka, lalu kita klik pada sel kode tiket, lalu ketikkan pemisah parameternya sesuai dengan panduan yang ada di bawah. Karena di sini kita lihat panduannya pemisahnya menggunakan titik koma, maka saya gunakan titik koma. Kalau di teman-teman ternyata pemisahnya menggunakan koma, silakan ketikkan koma. Nah, kemudian num char-nya kita isi dengan 3 karena kita ingin mengambil 3 huruf dari sebelah kiri pada teks yang ada di sel C2 gitu ya. Jadi ini maksudnya adalah ambil 3 huruf dari sebelah kiri pada teks yang ada di sel C2. Oke, kita tekan enter, hasilnya kan Eko gitu ya. Oke, kemudian kita double klik, lalu kita kita cut saja, kita blok sampai sini, kemudian tekan Ctrl X pada keyboard. Nah, sekarang tinggal kita gabungkan dengan rumus HLOOKUP. HLOOKUP, kemudian kurung buka. Nah, lookup value-nya kita isi dengan hasil pengambilan 3 huruf dari sebelah kiri tadi. Jadi cukup kita tekan Ctrl V karena tadi kita sudah melakukan Ctrl X ya. Kemudian ketikkan pemisah parameternya titik koma atau koma. Nah, selanjutnya untuk tabel array-nya kita blok pada tabel kelas. Kita bisa bloknya dari sini sampai sini, atau kalau saya biasanya kita ambil saja data yang pentingnya ya. Karena untuk kode kelas dan kelas ini sebetulnya hanya data atau header barisnya ya. Jadi kita ambil dari sini sampai sini. Nah, kemudian tekan tombol F4 sehingga nanti rank tabel acuannya atau tabel array-nya jadi ada tanda dolarnya seperti ini. Jika tidak berfungsi dengan tombol F4, bisa menekan tombol Fn dengan F4. Kemudian ketikkan pemisah parameternya titik koma atau koma. Nah, untuk row index 6-nya kita ambil, kita lihat ya. Kita mencari kata kunci Eko. Kalau sudah ketemu, diambil baris yang bawahnya. Nah, ini baris yang bawahnya itu adalah berada pada baris kedua. Sehingga di sini kita ketikkan angka 2. Kemudian ketikkan titik koma atau koma. Dan untuk parameter yang terakhir cukup kita ketikkan angka 0 atau false. Maksudnya adalah nanti hasil pencarian dari HLOOKUP ini kalau ternyata menemukan hasil yang betul-betul sama, maka akan muncul hasilnya. Tapi kalau tidak dapat hasil yang betul-betul sama, maka hasilnya akan kosong, gitu ya. Nah, rumus ini kurang lebih artinya adalah seperti ini ya. Jadi, cari data berdasarkan kata kunci yang ada di sini. Jadi, kata kuncinya adalah ambil 3 huruf dari sebelah kiri di kode tiket. Cari kata kunci ini pada tabel B11 sampai D12, berarti dari sini sampai sini. Lalu kalau sudah ketemu, ambil baris keduanya. Dalam hal ini, 3 huruf dari sebelah kirinya Eko, dicari pada tabel ini, setelah ketemu Eko, diambil baris keduanya yaitu ekonomi. Sehingga kalau di enter hasilnya adalah ekonomi. Nah, pada rumus barusan kita lihat,
untuk tabel array-nya, tadi kita blok dari sini sampai sini, kemudian tekan tombol F4. Nah, atau bisa juga kita permudah rumusnya, yaitu dengan cara membuatkan name manager untuk tabel kelas ini ya. Jadi kita buatkan tabel untuk kode kelas, caranya kita blok dari sini sampai sini, lalu formulas, lalu define name. Nah, di sini kita ketikkan namanya tabel, pakai huruf besar saja, tabel underscore kelas. Kemudian oke. Nah, sehingga pada rumusnya, kalau tadi kan, nah ini diisi dengan rank tabelnya. Kalau sekarang bisa kita ganti dengan nama tabelnya, yaitu tabel kelas. Nah, kita lihat seperti ini. Jadi bentuk rumusnya berubah menjadi sama dengan lookup, kemudian kurung buka, lab, dan seterusnya. Nah, yang tadinya rank berubah menjadi nama tabelnya, yaitu tabel kelas. Oke, kemudian kita tekan enter, hasilnya kan sama. Untuk bawahnya seperti biasa, tinggal kita copy rumus, klik di rumus yang sudah jadi, lalu drag sudut kanan bawahnya. Atau bisa juga kita langsung double klik saja pada sudut kanan bawahnya. Oke, selesai untuk rumus kelas. Sekarang kita lanjut ke rumus untuk jenis tiket ya. Kita lihat di sini, jenis tiket mengacu pada huruf keempat di kode tiket, berarti kita ambil lagi dari kode tiket, tapi kita ambilnya huruf keempat atau huruf terakhirnya. Kemudian mengambil data dari tabel jenis tiket. Itu logikanya sama seperti tadi, hanya saja yang diambil di sini kita ambil satu huruf dari sebelah kanan. Jadi kita ambil satu huruf dari sebelah kanan, didapatlah huruf D di sini contohnya. Kemudian kita baca dari tabel jenis tiket, cari yang ada huruf D. Nah, kalau sudah ketemu huruf D, diambil kolom yang berikutnya, yaitu kolom kedua. Sehingga di sini munculnya dewasa, gitu ya. Nah, karena di sini pengambilan atau pembacaan tabelnya ke kolom berikutnya, dalam artian kita menentukan kolom kesekian, berarti rumus lookup-nya menggunakan rumus VLOOKUP. Kalau tadi kan ketemu kata kuncinya diambil baris berikutnya, berarti kita gunakan rumus HLOOKUP. Kalau sekarang setelah ketemu kata kuncinya diambil kolom berikutnya, berarti kita gunakan rumus VLOOKUP. Nah, jadi sama seperti tadi, untuk rumus yang digunakan adalah dua rumus. Hanya saja untuk rumus yang pertama, kalau tadi kita ambil 3 huruf dari sebelah kiri, kalau sekarang kita ambil 1 huruf dari sebelah kanan. Nah, di sini kita gunakan rumus right ya, sama dengan right, kemudian kurung buka, lalu kita klik pada sel kode tiket, ketikkan pemisahnya titik koma atau koma, kemudian ketikkan numchar-nya 1. Rumus ini artinya kita mengambil 1 huruf dari sebelah kiri pada pada teks yang ada di sel C2 gitu ya, sehingga hasilnya adalah D. Nah, kemudian nanti hasil pengambilan 1 huruf dari sebelah kanan ini dijadikan sebagai lookup value untuk mencari kata kunci pada tabel jenis tiket, sehingga didapatlah nanti jenis tiketnya apakah anak-anak, dewasa, atau lansia gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita cut hasil rumus yang tadi. Nah, dari sini sampai sini kita blok, lalu tekan Ctrl X. Nah, kemudian sekarang kita ketikkan rumus VLOOKUP. VLOOKUP kurung buka. Nah, lookup value-nya diambil dari 1 huruf di sebelah kanan, yaitu dari rumus yang tadi. Cukup tekan Ctrl V. Nah, gitu. Oh ya, agar nanti pada saat pembuatan rumus VLOOKUP-nya lebih gampang, kita samakan seperti tadi. Jadi untuk tabel jenis tiket kita buatkan nama tabelnya sama seperti tadi kan. Di sini kita buatkan nama tabelnya tabel kelas. Sekarang kita buatkan nama tabelnya tabel jenis tiket misalnya. Kita blok dari sini sampai sini. Boleh juga teman-teman blok dari mulai judul kolomnya. Tapi saya biasanya membloknya hanya data yang penting saja dari sini sampai sini. Lalu pada menu formulas kita klik lagi define name. Nah, di sini kita ketikkan nama tabelnya tabel tiket saja, tabel underscore tiket. Oke. Kemudian kita kembali ke yang tadi. Ini kita cut lagi, kita blok dari sini, kemudian tekan Ctrl X. Lalu ketikkan rumus VLOOKUP. Kemudian kurung buka. Nah, lookup value-nya kita langsung saja tekan Ctrl V karena yang dijadikan lookup value adalah 1 huruf dari sebelah kanan, yaitu hasil dari rumus ini. Oke, kemudian ketikkan titik koma atau koma. Nah, untuk tabel array-nya kita arahkan pada tabel tiket yang barusan kita buat, yaitu tabel, ketikkan saja tabel tiket ini ya. Bisa double klik. Kemudian ketikkan lagi titik koma atau koma. Nah, selanjutnya di sini kan kita mencari untuk data jenis tiket ya. Sementara kita lihat di sini kolom jenis tiket berada pada kolom kedua. Karena kolom ke-1-nya kan kolom ini kode tiket, kolom keduanya jenis tiket. Kolom 3 tarif ekonomi, kolom 4 tarif bisnis, dan kolom 5 adalah tarif eksekutif gitu ya. Jadi di sini kita ketikkan 2 titik koma kemudian 0. Seperti tadi untuk parameter terakhir kita isi saja dengan 0. Kurung tutup. Nah, rumus ini artinya adalah kurang lebih seperti ini ya. Jadi cari kata kunci yang didapat dari hasil rumus ini, di mana hasil rumus ini adalah
mendapatkan satu huruf dari sebelah kanan. Dalam hal ini kita dapatnya huruf D ya. Jadi cari kata kunci berupa huruf D pada tabel tiket. Jadi cari huruf D pada tabel tiket. Kalau sudah ketemu, ambil kolom keduanya. Kolom keduanya adalah kata dewasa. Sehingga kalau kita enter, nah hasilnya itu. Untuk bawahnya seperti biasa, kita klik pada rumus yang tadi, lalu double klik di sudut kanan bawahnya. Oke, cocok ya. Yang tadi Eko, ekonomi, EXC, eksekutif, BIS, bisnis, dan seterusnya. Yang ini yang ujungnya D, dewasa, yang ujungnya A, anak, yang ujungnya L, lansia, gitu ya. Nah, oke, selesai untuk rumus jenis tiket. Sekarang kita langsung kerjakan untuk rumus harga tiketnya. Untuk aturannya kita lihat di sini, harga mengacu pada jenis tiket dan kelas yang dipilih. Nah, jadi dalam hal ini kita tetap menggunakan kode tiket ini sebagai kata kunci untuk mencari harga tiketnya. Contoh di sini, EKOD itu berarti kelas ekonomi, jenisnya dewasa. Berarti nanti yang diambil adalah bagian yang ini. Kemudian EXCA berarti eksekutif. Kemudian di sini untuk jenisnya jenis anak, gitu ya. Nah, jadi untuk menggunakan untuk mendapatkan hasil harga tiket, di sini kita akan gunakan rumus VLOOKUP. Karena di sini kan kita mencari huruf yang terakhir dari sini. Contoh di sini kan mencari huruf D. Nah, setelah ketemu D, kita ambil kolom keberapanya. Kalau kelasnya ekonomi, ambil kolom ketiga. Kalau kelasnya bisnis, ambil kolom keempat. Kalau eksekutif, ambil kolom kelima. Berarti di sini kan kita menggunakan rumus VLOOKUP ya, karena setelah ketemu kata kunci, kita ambil kolom berikutnya, gitu ya. Nah, kemudian untuk kata kunci yang dicari adalah satu huruf dari sebelah kanan. Jadi di sini kita ketikkan dulu rumus untuk mengambil satu huruf dari sebelah kanan, yaitu right, kurung buka, klik pada sel kode tiket, kemudian titik koma atau koma, kemudian satu, lalu kurung tutup. Artinya adalah ambil satu huruf dari sebelah kanan teks yang ada pada sel C2. Hasilnya adalah D kan. Nah, sekarang kita double klik lagi, lalu kita blok dari sini sampai sini, lalu kita tekan Ctrl X. Nah, sekarang barulah kita ketikkan rumus VLOOKUP-nya. Sama dengan VLOOKUP, kemudian kurung buka, kemudian langsung kita tekan Ctrl V pada keyboard untuk mempaste hasil dari rumus untuk mengambil satu huruf dari sebelah kanan. Oke, kemudian titik koma atau koma. Kemudian tabel array-nya kita ambil dari tabel jenis tiket. Tadi karena sudah kita berikan nama tabelnya, langsung saja kita ketikkan tabel. Nah, ini ya, tabel tiket, double klik saja. Kemudian ketikkan lagi titik koma atau koma. Nah, nanti yang menjadi kuncinya adalah pada bagian pemilihan nomor kolom, gitu ya. Jadi kita lihat setelah ketemu huruf keempatnya, ini kan huruf keempatnya adalah D ya. Nah, setelah ketemu huruf keempatnya, nanti kita tentukan apakah mau mengambil kolom ketiga, keempat, atau kelima. Nah, itu diambil berdasarkan 3 huruf dari sebelah kiri yang ada pada sel kode tiket. Sehingga di sini kita harus tambahkan dengan rumus if ya. If, kurung buka. Nah, logical test-nya adalah left, kurung buka. Kemudian kita klik pada sel C2. Kemudian titik koma atau koma. Kemudian 3. Kemudian kurung tutup. Kemudian sama dengan. Kemudian tanda kutip. Eko. Kemudian tanda kutip lagi. Ingat penulisan Eko-nya harus sama dengan penulisan Eko yang ada di kode tabel kode kelas ya. Kalau Eko-nya huruf E-nya saja yang kapital, di sini juga huruf E-nya saja yang kapital. Nah, karena di sini huruf Eko-nya semua huruf kapital, maka di rumus juga huruf Eko-nya semua huruf kapital. Oke, kemudian ketikkan titik koma atau koma. Nah, kemudian di sini kalau ternyata hasil 3 huruf dari sebelah kirinya adalah Eko, maka yang diambil adalah kolom ketiga, gitu ya. Nah, kemudian ketikkan lagi titik koma atau koma. Nah, ini kemudian value if true itu adalah jika ternyata 3 huruf dari sebelah kiri itu hasilnya adalah Eko, maka yang diambil adalah yang kolom ketiga ya. Ini kan kolom ketiga ya, kolom 1, 2, 3. Nah, berarti kita ketikkan 3. Lalu titik koma. Kemudian jika ternyata 3 huruf dari sebelah kirinya adalah BIS, berarti kita harus tambahkan lagi if ya. If, kurung buka, left, kurung buka lagi, lalu kita klik sel C2, titik koma atau koma, kemudian 3, kurung tutup. Nah, sekarang sama dengan dalam tanda kutip BIS, tanda kutip lagi. Nah, jadi jika 3 huruf dari sebelah kirinya menghasilkan kata BIS, nah maka ketikkan titik koma atau koma, maka yang diambil adalah kolom keempat. 4, kemudian titik koma atau koma lagi jika dalam kurung left,
kurung buka, C2 titik koma 3 kurung tutup sama dengan eksekutif berarti EXC ini ya, EXC ya. Nah, kemudian titik koma atau koma. Jadi jika ternyata hasil 3 huruf dari sebelah kirinya menghasilkan kata EXC ini ya, berarti yang diambil adalah kolom ke-5. Kita ketikkan 5, lalu titik koma. Nah, jika ternyata yang 3 huruf dari sebelah kiri itu bukan ECO, bukan BIS, bukan EXC, nah di sini kita ketikkan saja 0 gitu ya. Kemudian kurung tutup yang ini adalah untuk if yang ini, kurung tutup lagi, ini untuk kurung tutup yang if yang berikutnya, kurung tutup lagi untuk if yang ini, lalu kurung tutup yang ini adalah untuk kurung tutup di lookup. Nah, jadi arti dari rumus ini adalah cari kata kunci yang didapat dari rumus ini, yaitu satu huruf dari sebelah kanan di sel C2. Ini kan dapatnya huruf D ya. Jadi cari kata kunci huruf D pada tabel tiket. Nah, pada tabel ini cari kata kunci D. Nah, setelah ketemu huruf D, jika ternyata 3 huruf dari sebelah kiri di sel C2 itu adalah ECO, maka yang diambil kolom ketiga. Jadi setelah ketemu D, kalau 3 huruf dari sebelah kirinya adalah ECO, ambilnya yang ini. Kalau 3 huruf sebelah kirinya adalah BIS, ambil yang nomor 4, berarti ambil kolom keempat yang ini. Dan kalau 3 huruf dari sebelah kirinya menghasilkan EXC, maka ambil kolom ke-5. Gitu ya. Kemudian kita enter, nah hasilnya adalah ini. Kita coba copy rumus dulu. Nah, cek ya. Ekonomi dewasa 75.000. Cocok ya. Eksekutif anak 100.000. Kemudian kelas bisnis jenisnya anak-anak berarti ini ya 70.000. Kemudian eksekutif dewasa 150.000. Cocok ya. Nah, jadi untuk harga tiket rumusnya adalah ini. Jadi rumusnya mungkin rumus yang paling panjang pada latihan ini ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke rumus diskon ya. Kita lihat aturannya. Diskon itu adalah 10% dari harga tiket, berarti 10% dari ini. Tapi khusus untuk keberangkatan sebelum tanggal 1 September 2023. Jadi di sini kita harus menghitung dulu apakah tanggal keberangkatannya sudah melebihi tanggal 1 September atau belum gitu ya. Nah, untuk mengurangi tanggal di sini kita bisa gunakan rumus days ya. Kita coba dulu rumus days-nya sama dengan days kurung buka. Nah, kita lihat days ini butuh 2 parameter, tanggal akhir dan tanggal mulai. Tanggal akhirnya kan 1 September ya. Berarti untuk mengetikkan 1 September 2023, kita bisa gunakan rumus date kurung buka. Nah, isi dengan 2023.9.1 gitu ya. Jadi 1 September 2023 ini sebagai end date-nya, kemudian titik koma atau koma start date-nya diisi dengan ini. Kurung tutup, enter. Kita lihat hasilnya adalah 15. Jadi tanggal 17 bulan 8 tahun 2023 ke tanggal 1 September 2023 masih ada 15 hari lagi. Sehingga nanti yang dapat diskon itu adalah yang selisih antara tanggal berangkat dengan tanggal 1 September itu ada selisih lebih dari 1. Jadi kalau misalnya selisihnya 0 dalam artian misalnya sudah tanggal 1 September atau lebih, berarti dia tidak mendapatkan diskon gitu ya. Nah, sehingga nanti untuk rumus diskon ini analoginya atau logikanya seperti ini ya. Jadi jika selisih tanggal antara tanggal berangkat dengan tanggal 1 September 2023 ini ternyata selisihnya lebih dari 0, dalam artian ada selisihnya, nah maka dia baru dapat diskon. Sedangkan yang tidak ada selisihnya atau yang selisihnya 0 atau minus berarti dia tidak dapat diskon gitu ya. Sehingga di sini kita harus menggunakan rumus if sama dengan if kurung buka jika. Nah, kita tadi menggunakan rumus days ya. Kemudian kurung buka. Nah, kemudian end date-nya kita isi dengan tanggal 1 September, kita format dengan menggunakan date. Kurung buka 2023.9.1, kemudian kurung tutup, lalu titik koma. Nah, start date-nya diisi dengan tanggal berangkat. Kemudian kurung tutup. Nah, ini kurung tutup itu adalah kurung tutupnya milik rumus days ya. Jadi, rumus ini nanti hasilnya adalah selisih hari antara tanggal berangkat dengan tanggal 1 September 2023. Kita lanjutkan. Nah, jika selisih hari ini nilainya lebih dari 0, nah, maka titik koma ya, titik koma, maka dia dapat diskon. Yaitu diskonnya 10% dikali. Jadi ketikkan 10% bintang, kemudian klik pada sel harga tiket yaitu F2. Kemudian titik koma atau koma.
Kemudian, nah, jika ternyata selisih harinya sama dengan 0 atau minus, berarti tidak dapat diskon. Dalam kata lain, diskonnya 0, gitu ya. Oke, kurung tutup. Nah, rumus ini artinya adalah seperti ini ya. Jadi, jika selisih hari antara tanggal 1 September 2023 dengan tanggal berangkat itu menghasilkan nilai lebih dari 0, maka dia dapat diskon 10% kali harga tiket ya. Sementara kalau ternyata selisih harinya tidak lebih dari 0, maka dia diskonnya adalah 0. Kita coba enter. Ini dapat diskon 10% karena tanggal keberangkatannya sebelum tanggal 1 September. Coba kita copy ke bawah. Nah, yang tidak dapat diskon adalah ini salah satunya. Kita lihat karena apa? Nah, dia berangkatnya tanggal 1 September. Pas dengan batas ya. Kemudian yang ini tanggal 5 bulan September berarti sudah lebih dari tanggal 1. Dan yang ini 10 bulan September berarti sudah lebih dari tanggal 1. Oke, cocok ya. Nah, kemudian terakhir adalah untuk harga bersih. Nah, ini adalah rumus yang paling mudah di latihan ini. Jadi, harga bersih adalah harga tiket dikurangi diskon. Sehingga rumusnya adalah sama dengan, kemudian harga tiketnya kita klik di sel F2, lalu ketikkan minus atau kurang, lalu kita klik pada diskon. Enter, hasilnya adalah seperti ini. Ke bawahnya cukup kita copy rumus. Jadi, rumus untuk kelas kita gunakan rumus lookup dengan left. Lalu rumus jenis tiket kita gunakan VLOOKUP dengan right. Kemudian harga tiket. Nah, di sini kita gunakan rumus VLOOKUP dengan right. Kemudian untuk menentukan pemilihan kolomnya kita gabungkan dengan rumus if dan left. Nah, jadi pada rumus harga tiket di sini kita menggunakan gabungan dari 4 rumus ya. VLOOKUP, kemudian right, kemudian if, kemudian left gitu ya. Dan untuk diskon itu rumusnya adalah kita menggunakan rumus if ditambah dengan rumus days dan rumus date. Dan untuk harga bersih, kita hanya menggunakan rumus pengurangan. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.